Oke guys, kembali lagi bersama saya, sedang berada di tempat wisata, Leuwi Seeng. Sekarang saya sedang bersama Bapak siapa Pak? Deden Absud. Bapak Deden Absurd Iya. ya, mungkin Bapak di sini selaku apa Pak? Kalau posisi di Kompepar Dewasiwa ini kebetulan secara global saya sebagai konseptor tata ruang Tata ruang pariwisata, ya Pak. ya. Adapun barangkali secara posisi formalnya juga masuk ke Dewan Penasehat. Ya. Ya itu, Pak Deden ini sebagai konseptor mungkin untuk tempat wisata ini. Pak, mau bertanya sedikit ya Pak, apakah dari awal pas Bapak bikin konsep ini gimana gitu Pak? Maksudnya, apakah berat atau gimana gitu konsep wisatanya seperti ini? Nah, jadi gini, saya berbicara dulu dari konsep awal ya. Ya konsep awal itu. Konsep awal terciptanya tempat pariwisata Dewasiwa ini itu sebetulnya sebuah gagasan yang situasional. Nah, ketika saya bermain ke sini dibawa oleh Pak Dudung, rekan itu, ada beberapa objek yang mungkin kata beliau menarik. Nah, ketika saya datang ke sini saya melihat ini kan ada salah satu syarat penting pariwisata. Iya. Dia ini memiliki hutan, memiliki sungai, memiliki kekayaan intelektual, memiliki sumber daya tradisi dan budaya yang masih ada. Nah, jadi kalau bertanya sulit tidaknya, sebetulnya saya bisa katakan tidak sulit gitu kan. Tidak sulit. Sebetulnya kan ketika kita membuka sebuah konsep tempat pariwisata itu sebetulnya tidak keluar dari konsep kearifan lokal. Iya. Nah, jadi selama ini memang sudut pandang segmen membangun pariwisata itu memang mahal. Cuman karena kalau seandainya memang masyarakat itu dikasih pengetahuan tentang bagaimana mereka jadi masyarakat yang sadar wisata, terus diadakannya program-program pelatihan tentang bagaimana menata pariwisata, mungkin bisa dikatakan mudah. Iya. Itu Pak, itu secara konsep ya Pak, konsep awal. Nah, ini tadi juga sama Pak Odoy sudah bertanya bagaimana sejarah ini. Beliau sudah menjelaskan beberapa bagian sejarah dari Leuwi Seeng ini. Ya. Tapi tadi kata Pak Odoy teh, untuk Nagariksa itu Pak, coba lebih bertanyanya kepada Pak Deden katanya. Nah, itu Oh, untuk ya. Nagariksa itu gimana Pak? Balik dari awal mungkinnya, ini kan saya jabarkan satu persatu dulu. Kata Dewasiwa ini sebetulnya bisa dikatakan ada korelasi juga dengan salah satu barangkali keyakinan masyarakat. Nah, Dewasiwa di sini tidak identik dengan dengan SARA ya. Iya. Dewasiwa ini singkatan, itu sebuah kepanjangan dari Destinasi Edukasi Wisata Alam Sisi Wahangan. Nah, korelasi dengan ajaran-ajaran Hindustan, karena barangkali dulu sebelum kajian agama Islam datang ke Jawa Barat, itu kan kebanyakan menganut ajaran Hindu. Nah, tapi saya garis bawahi bahwa dewasa di sini adalah dewa kesuburan. Nah, adapun sekarang yang namanya elemen estetik ini adalah jembatan Nagariksa. Secara kebetulan ini ada sebuah folklore ataupun legenda yang kata masyarakat ini adalah salah satu memang pusat kekeramatan. Nah, secara otentik ketika saya pelajari dengan teman-teman dari tim expert, juga memang ini daerah kebuyutan karena ada beberapa faktor pendukung otentik semacam ditemukannya kitab Pegon. Nah, kitab Pegon ini menceritakan tentang dari mulai babad yang Ciung Wanara sampai ke Prabu Siliwangi itu ada, dan kebetulan sekarang sedang ditranslate ya oleh teman-teman. Nah, ini Nagariksa ini sebetulnya bisa dikatakan konsep physically. Jadi Nagariksa ini diambil dari kata nama naga dan riksa. Kebetulan kan paguyuban yang terkait di dalam Kompepar itu sendiri ada paguyuban Riksaraga. Nah, kebetulan Riksaraga itu nama seorang tokoh legenda kebuyutan, yaitu Eyang Nagariksa yang ada di Pasir Cariu. Oh, itu ada kaitannya ya Pak.
Ya itu pun barangkali menurut apa cerita legenda dari masyarakat turun temurun, hingga saya namakan Nagara Iksa ini sebetulnya memang ada kajian-kajian filosofis yang ingin saya tekankan kepada masyarakat layak. Ini sesuatu yang mungkin saya katakan penting. Kenapa? Ketika Sumedang membangun sektor pariwisata tidak lepas dari kajian sejarahnya Iya. yang kaya dengan kearifan lokal, yang mengedukasi masyarakat untuk mencintai budaya dan tradisinya, termasuk konservasi alamnya. Ini barangkali sesuatu yang menurut saya adalah yang boleh dikatakan sekarang dengan tagline Sumedang sebagai pusir budaya Sunda. Nah itu Pak, Itu. Sumedang pusir budaya Sunda ya Pak ya. Tuh itu mungkin tadi penjelasan lebih dalam mungkinnya secara filosofi, secara kebudayaan, kaitannya sama yang dulu gitu soal Nagariksa. Nah ini ada satu pertanyaan, beberapa pertanyaan lagi Pak, boleh? Boleh. Mungkin tadi penjelasan untuk Nagariksa. Sekarang kapan sih Pak awal si tempat Lewi Seeng ini? Kan saya juga dulu pernah kesini tapi Iya. belum kayak gini gitu Pak ya dulu. Nah dibentuk ini jadi tempat wisata itu kapan gitu Pak? Bulan apa, tahun berapa? Nah, kalau untuk bulannya mungkin saya lupa ingat. Cuman ini penataan tempat ini sampai sekarang itu sudah berlangsung hampir memakan waktu 2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau nggak salah itu sekitar pertengahan 2018 awal itu saya berkunjung ke sini. Ya sampai ke sekarang ada beberapa wahana-wahana yang mungkin sederhana gitu kan, tapi memang target kami Dewaswa itu berbeda dengan target pariwisata lainnya. Jadi ini adalah bisa dikatakan untuk sementara ini adalah basicnya komunitas. Ya, karena memang ini kan dari tatanan juga ada jenis-jenis saung Sunda, ada saung-saung tenda Indian, apa aja. Karena kebetulan ini teman-teman ini 8 komunitas yang tergabung membantu dalam Dewasiwa ini adalah termasuk komunitas-komunitas yang memang basicnya itu dari seni budaya. Nah, hingga barangkali pertanyaan Ade tadi udah berapa lama, ya sekitar berjalan hampir 2 tahun. Itu pun memang kita masih terus melakukan inovasi-inovasi karena kepentingan pariwisata. Nanti saya melihat dari beberapa asumsi pengunjung, apakah Dewasiwa ini menjual dari segmen alamnya saja atau mungkin dari entertainnya. Nah, barangkali nanti tanggal 21 ini kita akan mengadakan acara budaya itu berkenaan dengan nama Dewasiwa dan sekaligus ada namanya Ruatan Wahangan. Nah, ini nanti akan ada beberapa penampilan termasuk salah satunya adalah extreme game, atau nanti teman-teman atau orang yang memang pakar dengan urusan reptil. Terus ada pegelaran teater, ada musik kontemporer atau world music. Dan itu pun nanti adakan beberapa kolaborasi dengan kesenian-kesenian tradisi yang ada di Sanding ini. Iya. Ada beluk, ada reak. Itu barangkali sekedar informasi buat teman-teman nanti para YouTuber dimanapun. Nah, ini barangkali sebuah momen kolaborasi pemikiran ya, bahwa konten-konten yang itu bisa menjadikan viral itu salah satunya adalah targetnya adalah kami ingin mencoba membumingkan, memviralkan apa itu pariwisata yang berbasis komunitas. Ya itu guys, catat tanggalnya, tanggal 21 bulan sekarang akan ada acara. Nanti kata Bapak tadi ada musiknya juga, ada teater, ada komunitas reptil. Mungkin dari komunitas-komunitas reptil bisa ikut main ke sini sambil melihat destinasi wisata di sini ya. Terus Pak, satu pertanyaan lagi, mungkin untuk masyarakat yang datang ke sini itu kebanyakan mayoritas emang warga asli Situraja Sumedang atau mungkin dari luar gitu, pernah ada? Kalau melihat dari taruhlah para wisatawan yang datang, memang kebanyakan ini lokal. Itu ya, ada yang memang dari desa seputar, tapi sempat juga itu sampai ke luar daerah. Karena waktu itu kita coba mengembos lewat acara hunting fotografi tingkat nasional. Nah, itu kebetulan teman-teman fotografi mengekspos ke sini
mungkin karena memang percepatan promosi publikasi lewat IT itu Iya, Pak. langsung viral. Nah, Media sebetulnya sekarang ya, Pak. sebetulnya memang kalau dilihat dari 80% ini pengunjung-pengunjungnya lokal Sumedang. Adapun beberapa yang mungkin dari luar karena barangkali kami belum ada persiapan tentang database. Berapa debit pengunjung per minggu ataupun dari manapun itu kan belum kami data. Ya. Ini sebetulnya belum bisa dikatakan belum layak untuk menjadi pariwisata yang viral sebetulnya karena kesiapan kami dari fasilitas amenitas, dari aksesibilitasnya, dari atraksinya gitu kan belum betul-betul kami tata. Hingga kami sarankan kepada semua pengurus dan warga khususnya di Kadungulung itu bahwa 3 faktor itu yang harus didahulukan. Barangkali ya nanti Ade dan teman-teman juga bisa melihat barangkali ini masih perlu penataan-penataan yang lebih baik lagi. Ya, siap. Mungkin itu wawancara sedikit tadi mengenai sejarah, kembali mengenai sejarah tentang Nagariksa. Terus tadi juga Bapak menginformasikan bahwa tanggal 21 jangan lupa kita main ke sini, ada acara. Itu kayaknya seru banget ya Pak, nanti buat tanggal 21 kita ilmunya dapat, hiburan dapat mungkin ya. Insya Allah pasti seru. Iya, Ya. siap. Terima kasih Pak, mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Mohon maaf itu apabila banyak kurangnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Yuk, terima kasih.